Majelis Syuro sudah memutuskan dan menetapkan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Dalam sorotan Masyumi ini kira-kira militer atau sipil? Ya, kalau sipil kita tidak menetapkan harga mati. Mempersiapkan untuk legal standingnya. Oh. Itu berbulan-bulan bertahun. Apapun partainya, apapun ideologinya, selalu akan mengejar kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Habib Has dan Prof Abbas Toha. Cawe-cawe politik yang sampai saat ini masih menghangat. Prof, dengar-dengar ini Masyumi sudah mau ambil satu sikap. Begini, Habib. Di dalam politik perpolitikan kekinian, Masyumi sebetulnya sejak awal tuh sudah ada sikap. Sebagai partai yang berideologi Islam dan Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara, itu sudah punya ketetapan bahwa Masyumi itu kalau berbicara tentang capres, tentu akan memilih seorang yang Muslim, namun juga mukmin. Ini beda ini antara Muslim dan mukmin. Nah, begitu, Wib. Ini sudah lama sebenarnya. Cuma tinggal siapa dan bila, kan begitu. Nah, pada tahun-tahun, bulan-bulan, dan minggu-minggu politik ini, kalau secara perorangan, tokoh-tokoh Masyumi, pakar-pakarnya itu sudah bergerak banyak. Itu sih saya udah dengar lama, Prof. Saya kepengennya tuh yang resmi dari Masyumi ini itu biar ada satu kejutan. Kejutan. Jadi sebetulnya begini, kita tuh jangan pula kejut-mengkejut seperti orang kena serangan jantung terus dikejut gitu kan. Beda, Prof. Beda ya. Nah, ini di satu sisi kejutan, sisi lainnya terkejut. Nah, terkejut ya. Bahwa Jumat yang lalu tanggal 2 telah ada pembahasan Mei ini ya, 2 Mei ya. Mei ini. Majelis Syuro dengan PP. Majelis Syuro sudah memutuskan dan menetapkan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Barakallah. Ya, terima kasih, Bib. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, Masya Allah. Nah, kemudian pada kesempatan itu, sebelumnya juga PP dengan kapasitasnya sudah mengadakan rapat berhari-hari, berbulan untuk menentukan. Nah, kemudian berdasarkan itu kita rapat bersama PP, kita sampaikan, dan alhamdulillah PP eksekutif siap melaksanakan itu. Masya Allah. Dan pada tanggal 7-nya itu sudah langsung karena Masyumi punya TV, yaitu Masyumi TV, langsung. Jadi sudah semacam deklar gitu ya? Iyalah, jadi kan deklarasi ini kan seremonial. Jadi kan ada nikah, kalau nikah itu kan dengan syarat saja sudah sah dan halal nikahnya. Tapi kalau belum deklar rasanya belum sedap. Iya, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini, itulah PP sekarang, jadi Ketum Dr. Ahmad Yani bersama Sekjen, Prof. TB, TB Masya, Ja'far, itu dan bagian-bagian terkait mempersiapkan itu. Namun sekarang artinya dengan online, Zoom meeting, itu komunikasi dan interaksi dengan DPD seluruh Indonesia itu sudah lakukan. Siap mendukung. Siap melaksanakan. Karena ini kan ketetapan keputusan partai yang dilaksanakan oleh eksekutif. Jadi dalam waktu dekat ini bisa ada kejutan ke seluruh provinsi ya? Sudah, provinsi sudah online. Sekarang kan digital. Maksudnya itu yang resminya gitu. Yang resminya insya Allah begini. Kibar bendera dari pusat ini kan ditunggu. Sesuai dengan
makna dan tujuan daripada ritual atau prosesi itu kita akan adakan sesuai dengan budaya Masyumi. Nah, jadi budaya Masyumi ini orang tuh harus gembira, harus ceria, tetapi juga tawadu di dalam bersikapnya. Nah, untuk itu, insya Allah kami akan deklarasi hal tersebut. Nah, namun, ya dari beberapa komunitas relawan sudah mulai bicara. Jadi nggak nunggu cawapres ya? Ya, cawapres siapa nggak nunggu ya? Kita sudah, pokoknya cawapres itu Anies Baswedan yang nentukan. Ya, capresnya Anies. Capresnya Anies. Ya. Cawapresnya terserah Anies. Enggak, karena begini, kita menghormati ya prerogatif yang diberikan oleh Nasdem, termasuk koalisi itu kepada Anies untuk memutuskan siapa capres. Jadi nggak ikut-ikutan soal cawapres nih? Nggak cawe-cawe lah. Cuma kalau sebut-sebut, kalau boleh-boleh kan begitu toh? Sumbang saran ya? Sumbang saran. Ya kita kan silih berganti. Dari sistem pemerintahan ada parlementer, ada presidensial. Kalau presidensial tidak mengenal ada oposisi, walaupun ada juga. Kalau parlementer jelas ada. Nah, untuk itu kita pun dalam hal ini Masyumi sebagai memposisikan diri terhadap pemerintah dan juga mau tidak mau secara internal kita melakukan talent scout ya, lihat siapa dari kalangan sipil, siapa ulama yang akan dianukan. So ulama ini jangan berpikir cuma baca doa. Nih, ya masih neropong atau sudah punya? Oh enggak, kita sudah beberapa pilihan. Beberapa pilihan dan saat ini sejalan dengan pemikiran koalisi yang 3 kali, kita sudah lama bahwa ini Anies ini sudah dalam pantauan kita nih, istilahnya dibidik gitu ya. Anies sudah selesai, tinggal wakilnya. Wakilnya juga begitu. Dibidik juga disorot juga. Jadi misalnya saja apakah kita akan sipil-sipil yang pernah ini empiris, apakah sipil militer, atau bagaimana? Kalau yang belakangan ini kita lihat kan pernah sipil-sipil, ya SBY Yusuf Kala, terus itu militer sipil. Sipil-sipil itu? Enggak dong, SBY. SBY itu militer sipil, ya. Kemudian Mega Gus Dur, sipil-sipil. Sipil-sipil. Mega Hamzah, sipil-sipil. Nah, sekarang 2 periode ada sipil-sipil nih. 2 periode sipil-sipil. Cuma wakilnya, nggak boleh kita komentar, nggak bagus. Yang penting masyarakat sudah tahu, ya enggak? Beliau seorang ulama yang mumpuni, cuma kapasitas sebagai polisi yang beliau tahu, tapi sementara ini belum bicara banyak. Tapi saya tahu dalam hatinya beliau tentu tahu mana yang baik dan yang buruk. Oke. Jadi apa namanya kira-kira harapan dari Masyumi ini, wakilnya Pak Anies ini kira-kira yang dalam sorotan Masyumi ini kira-kira militer atau sipil? Ya, kalau sipil kita tidak menetapkan harga mati, tidak. Oh, enggak. Tapi kalau sipil tentu yang harus kemistrinya ada dengan Anies Baswedan. Tentu dari kami ada syaratnya lagi. Muslim bukan? Nomor 1. Kemudian kompetensi lainnya. Memiliki integritas tidak? Siap bekerja sama tidak? Siap loyal tidak? Kemudian mengerti dan memahami intisari daripada Pancasila dan dekrit Presiden 5 Juli tahun 59. Karena apa, Bib? Masyumi ini lahir oleh orang-orang yang mendirikan bangsa ini. Kakeknya Gus Dur. Yang mendirikan Masyumi. Kemudian Wahid Hashim, Natsir, Sukiman, itu bapak-bapak Republik itu. Jadi jelas kiprah mereka di dalam periode-periode mengisi kemerdekaan ini walaupun belum berhasil banyak. Jadi pantesan pengurusan sekarang ini begitu lama ya, butuh waktu untuk menentukan sikap ya. Ya karena bukan juga. Karena mencari kandidat sekarang kan sulit juga. Kita lihat para intelektual muda di kalangan Muhammadiyah maupun Nahdliyin maupun juga dari ormas-ormas Islam sudah
beberapa yang terpapar sekuler. Nah ini yang Masyumi tidak bisa dengan sekuler ini. Apalagi dengan komunis itu tidak bisa. Banyak yang terpapar sudah. Dengan jilnya, sekarang dengan apa lagi, Nusantaranya, macam-macam ya. Jadi memang tidak mudah. Tapi sekali Masyumi bangkit, maka kebangkitan itu memanggil. Kenapa? Khitah perjuangan manusia Masyumi ini jelas kok. Nusa, bangsa, negara, dan agama. That's all. Agama yang lain itu silahkan aktif. Karena di Piagam Madinah, di masyarakat Madani atau civil society, itu agama apapun bisa duduk bersama dalam satu sistem pemerintahan. Nah, cuma kalau saya ngomong Masyumi, ini Wahabi nih, ini khilafah nih. Jadi ya itulah gonjang-ganjing politik apapun bisa ya. Jadi balik lagi. Sedikit barangkali saya tambahkan, Bib, barangkali Habib yang ikuti. Masyumi ini awalnya dari zaman Jepang dulu Miai namanya. Miai? Ya, MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dulu ini dibentuk ya untuk menopang ya militer Jepang dalam menghadapi perang Pasifik. Udah berubah menjadi Masyumi, lebih kokoh. Tetapi Masyumi partai ini bukan yang itu. Tahun berapa Masyumi ini berdiri? 43. Tahun 43. Jadi 45 yang Masyumi yang ini. Kalau yang Masyumi yang tadi yang dari Miai menjadi Masyumi itu nah. Berarti sebelum kemerdekaan sudah muncul ya? Udah muncul dengan udah partai itu. Partainya legalnya 45. Oke. Nah, kemudian pada era itulah Jepang membuat yang namanya kurogami. Itulah menjadi cikal bakal dulu di dalam komunikasi lapisan bawah. Ini bagaimana militer menguasai ini, bagaimana kemudian masyarakat bisa berinteraksi. Tapi waktu itu turigami ini bukan kayak kologami. Turigami namanya. Turigami. Apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Ya mirip-mirip RT RW lah. Cuma bukan polisi RW, beda. Gitu. Tapi Turigami. Turi. Gitu. Jepang. Bahasa Jepang kan? Turigami ya. Oke. Nah, kemudian lanjut. Setelah berdiri itu, nah kemudian apa sih kontribusi Masyumi ini dalam Republik? Pertama, menyatukan Republik ini. Menjadi NKRI. Itu mosi integral Pak Natsir. Di Konsuante. Yang kedua, tidak jadinya Aceh merdeka. Karena apa? Pak Natsir waktu Perdana Menteri, kalau tetap pusat berpikir begitu, saya mundur dari pimpinan. Akhirnya diberi peluang Pak Natsir untuk mengelola ini, akhirnya meyakinkanlah itu. Sehingga Aceh tetap bersama NKRI. Walaupun ada kekhususan ya. Iya, tentu daerah istimewa. Ya sampai sekarang pun juga khusus. Oke. Jadi itu dua khusus ya. Ya, jadi NKRI, masalah GAM. Udah banyak lagi. Walaupun beliau tidak menjabat lagi. Dengan bisik-bisik kecilnya, tulisan kecilnya, Jepang tuh bantu Indonesia itu Pak Natsir, sangat disegani. Muhammad Natsir ya. Muhammad Natsir ya. Yang merupakan tokoh dunia Islam, perpolitikan disegani. Kemudian Wahid Hasyim, ketahuan ya, ayahnya dari Gus Dur. Nah, beda sama Gus Dur manuver politiknya. Itu Masyumi itu. Ya. Nah, kemudian tahun 60-an, nah dianggap ini ya. Sebelum itu ada lagi. Waktu darurat dibentuklah PDRI untuk menyatakan Republik ini masih ada. Dibentuklah PDRI, walaupun telegramnya tidak sampai ke Pak Safruddin waktu itu di Sumatera. Nah, beliau menjadi ketua. Sebetulnya pelaksana pemerintah itu presiden, mestinya beliau itu presiden. PDRI itu apa sih katanya? Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Waktu itu banyak yang nggak ngerti nih PDRI apa gitu. Ya, ada PDRI ini partai yang ketuanya itu yang ditahan kemarin. Makanya perlu saya tanya kan. Itu masih juga dalam konteks kotak-kotak Masyumi juga. Nah, di PDRI itu bertumpu melawan kan, eksis. Tapi pada saat Belanda
lewat beberapa ya pertemuan-pertemuan negosiasi ya, ada Rumroyen, ada KM sebagainya, kemudian kembalilah Jogja. Nah kemudian siapa? Pak Nasir lagi yang datang ke Sumatera Barat. Kebetulan ke desa saya itu, Padang Japang namanya, 7 Padang Japang. Ya, di situ ada pesantren besar, ada 2 ya, pesantren Tabik Gadang itu Tarbiyah, kemudian pesantren yang Darul Funun El Abasyah. Nah, beliau lah yang menyaksikan bagaimana Pak Safrudin menyerahkan dan beliau sudah akhirnya berangkat ke Jogja. Nah, itu hasilnya kalau Pak secara legal, kalau Pak Sun nggak bisa dong, saya yang mimpin ini Republik katanya. Itulah watak orang Masyumi, tidak mementingkan diri dan kelompok, yang dipentingkan adalah negara, nusa, bangsa dan agama. Nah, jadi kalau kita lihat ketimbang partai-partai lain, Masyumi yang tertua ya. Oh iya, dewasa ini. Oh iya, karena namanya Masyumi ya, tertua jadinya. Yang ada itu dulu PNI Pendidikan, PNI-nya Bung Karno ya. Tapi saya sedih, Prof. Partai tertua, terbesar, tokoh-tokoh hebat semua nggak lolos di 2024 ini. Gini ya, begini ya. Kalau di kalangan ABRI dulu, iya. Karena di situ ABRI dulu tuh beberapa mereka terpapar sekuler. Ya, karena di dalam Masyumi itu dulu pendirinya kan ada Kartosuwiryo juga, Wahid Hasyim, Muhammad Nasir ya. Nah, kemudian yang direcoki oleh ya DI dan NII yang tumpangan. Nah, ini seperti kasus sekarang yang lagi rame di di Indramayu itu. Itu nggak bener itu. Nggak bener itu. KW ini barangkali nggak ada KW-nya itu. Kalau keramik kan masih KW 1, KW 2. Ini KW berapa nggak tahu itu. Penyakit itu sudah. Oke. Nah, jadi kemudian lanjut lagi, kalau kekinian bagaimana Mas Yu ini? Pertama, sudah menyiapkan pemikiran-pemikiran bernas, aspek apa saja yang harus segera dilakukan. Kita tidak menggurui, hanya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka ya enggak recovery Republik ini menjadi mendekati apa yang diinginkan oleh pembukaan Undang Dasar 45. Jadi reorientasi. Ya. Nah, apa? Ya tentu masalah pertama ini adalah keadilan dan hukum. Karena apa? Hukum dan keadilan itu sekali tunggang uang. Ya. Nah, di Masyumi pakarnya banyak, advokatnya banyak, ratusan. Ahli hukumnya, apalagi ya enggak, ahli di dalam masalah hukum ini sekarang yang sudah berurat berakar dan menggurita itu kan korupsi. Itu kalau di Masyumi, kalau ada yang korupsi kena keligata dia. Jadi begitu pekanya terhadap masalah korupsi. Nah siapa? Ini ketua Majelis Syuronya, Dr. Abdullah Heha Mahua. Ya enggak? Penasihat KPK ya, 2 periode ya. Oh iya, 2 periode dan lugas, tegas, ya. Apal dia tuh. Ustadz itu. Ustadz. Iya, saya tahu. Ustadz, ya. Dan lama terpun karena apa? Takut dikerjain sama gengnya Ali Murtopo dan Elmi Murdani. Ya. Nah, jadi itulah tadi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Masyumi? Mempersiapkan untuk legal standingnya. Itu berbulan-bulan bertahun. Itu yang saya singgung tadi, udah tua, udah hebat. Sekarang Kumhamnya siapa? Di dalamnya isinya siapa? Mungkin terlambat kali persiapannya. Enggak juga. Kita ini kan banyak profesional. Enggak, waktu mau saya kenapa nggak bangkit pada saat waktu Pilpres pertama gitu 2024? Enggak, sebelumnya kan pernah ada ya. Itu Masyumi juga, Masyumi baru ya, Ridwan Saidi ya. Tahun 95. Berarti pecah juga nih Masyumi ya. Dulu. Kemudian karena ya semua itulah. Jadi kan memang ada kelompok-kelompok. Tapi menurut hemat saya, Partai Islam ini bisa beberapa di Indonesia. Karena apa? Masyarakatnya itu 85% itu umat Islam. Kalau pakai thresholdan model yang sekarang,
dengan 20 juta aja cukup. Ya. Masyumi dulu saja tahun 55 10 juta itu anggotanya. Jadi kalau dibagi saja misalnya 10 juta, ya 200 juta lah. Atau 100 juta. Sudah biasa 10 partai Islam. Dimungkinkan. Jadi tidak akan mengambil di ceruk yang sama. Ya. Bagaimana menyadarkan umat Islam atau Muslim ini loh pilihan hidup kita, the way of life. Karena setiap Muslim itu adalah khalifah di muka bumi. Ya, harus menyejukkan hati semua orang. Oke. Nah, jadi, dengan demikian maka insya Allah Masyumi memanggil, Masyumi eksis. Nah, kita juga akan menyiapkan ya, tidak naskah akademik betul, tentu kita mampu ya. Tapi ada pokok-pokok pikiran apa yang patut dan perlu dan menurut prioritasnya. Ini akan kita sampaikan. Kalau sambil itu kita akan mengambil beberapa angle, mungkin 1-2 angle di dalam pelaksanaan pilpres dan pemilu ini, sehingga kita bisa mencermati dengan baik. Ya, walaupun ada IT digital, itu dengan mati gelap warnanya tadi pagi angkanya 3.000 banding 2.000 terbalik. Ini sebenarnya. Nah, insya Allah kita punya pakar-pakarnya itu. Oh gitu. Kembali ke IT jadi ya. Nah, ya IT dan juga ada. Ya memang gini, Prof. Kalau kita lihat ini kan sudah nakalnya lembaga-lembaga ini kan sudah mulai menular kemana-mana. Kadang ada wacana lagi dari KPU ya untuk menghapuskan laporan itu loh yang lagi ramai lagi sekarang nih. Iya kan, apapun namanya sepandai-pandai yang mau menangkap, secerdik-cerdik itu pula maling kan begitu. Ada aja dia mikir untuk bisa curang kan begitu. Tapi kita pun pantau. Ya, di samping malaikat memantau, kita juga memantau nih ya. Gitu ya. Kalau malaikat mantau kan nggak bisa lepas dia. Nah, kalau kita masih tapi kalau malaikat masih lama, Prof, prosesnya. Oh, proses lah. Tapi kan ada juga malaikat catat, kemudian Allah berikan hukuman di muka bumi. Itu kan terminologinya muhabalah. Iya, gitu. Karena masih lama mereka nggak takut lah gitu. Ya makanya juga ada yang bilang siapa yang udah pulang dari akhirat kan ada statementnya. Ada aja. Nah, jadi itu statement seperti itu yang bikin kita bingung. Jadi nggak ada manusia ini nggak ada takutnya gitu. Kayak ya mereka berbuat apa enjoy aja gitu. Ya. Nah, jadi ini khusus generasi muda ya. Milenial atau yang sekarang masuk di dalam bonus demografi yang sekitar 40 jutaan. Masyumi itu adalah satu partai. Setiap partai, apapun partainya, apapun ideologinya, selalu akan mengejar kekuasaan. Kekuasaan tadi digunakan untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan publik itu yang menentukan arah dan kehidupan masyarakat, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Nah, kalau Masyumi mendapat di legislatif, bisa berada pada kebijakan publik, insya Allah, baldatun, taibatun, warafun ghafur, ya. Dan kita akan memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT terhadap bumi Indonesia ini. Karena apa? Kekayaan kita insya Allah besar. Nggak usahlah kita khawatir betul yang sudah dirampok oleh oligarki ini. Biarin aja. Yang sudah diambil, biarkan, badai pasti berlalu. Paling kalau kebanyakan emas sama nikel yang dibawa tenggelam ke dasar laut. Ya. Nah, kekayaan itu bisa kita olah, apalagi energi. Ini terbarukan. Jiwa besarnya Masyumi luar biasa ya. Tapi hukum tetap berjalan. Ya gini, dalam arti saat ini kan tidak bisa mencalonkan diri, caleg maupun apa kan nggak bisa nih. Nah, tapi dengan besar hati mendukung pasangan. Iya, karena begini, ya ikut pemilu yang sekarang ini itu bukan tujuan, tujuannya adalah tahun 45 kita harapkan bangunnya civil society. Tahun 45 mungkin saya sudah nggak ada, Habib juga mungkin enggak ya, kecuali umur Habib 150 tahun. Tahun 45 insya Allah. Tetapi kita harus mulai dari sekarang. 2045 maksudnya? 2045 itu civil society harus berjalan. Ya. Nah nanti orang bilang, wah masyarakat barat nih, mana di khilafah? Enggak. Ya, di mana negara Islam yang saya tahu dan pernah keliling, tidak ada minoritas yang terjajah tertekan. Yang ada itu di mana umat Islam minoritas
itu dikeremes, diinjak-injak. Nah sekarang tahu, Bib, Angola baru saja itu masjid dirubuhkan. Siapa? Cuan di sana. Ya, Kasihan. Ya. Nah, jadi Kepala Bin Nilai buka Google, kenalilah apa, siapa, dan Masyumi, bagaimana kiprahnya dan kontribusinya dalam membangun bangsa ini. Dan kemudian ke depannya tidak banyak, yaitu bagaimana mengamalkan Pancasila yang 5 tadi, didukung oleh, dilandasi oleh akhlak. Ya. Dan kalau pimpinan tadi dengan kecerdasan politik, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual dan lain-lainnya, dan profesional, tapi dalam kalbu yang baik, insya Allah negara ini akan menjadi luar. Dan dalam tempo barangkali 2 periode, insya Allah, ya, Anies ini itu udah bangkit seperti Erdogan. Kalau sekarang Turki itu nomor 11 di dunia, ya mungkin kita dengan kekayaan kita yang paling enggak 12 dulu lah, kalau enggak nomor 6. Jadi Prof, ini insya Allah minggu depan ini kan ada kejutan nih. Iya, mudah-mudahan minggu juga. Ini ya. Mudah-mudahan minggu ini kita ada kejutan. Ada kejutan. Jadi, oh ini terutama Wapres ini kelihatannya. Ya bukan cuma Wapres. Kejutannya ini pasangan Anies ini sudah segera mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres. Ini kupingnya Habib ini bak kuping gajah ini. Jauh di sana, ya, atau Winnetou. Iya, makanya sudah Winnetou, Beb. Jadi kalau Sumi sekarang sudah lebih dulu, saya bersyukur. Saya tadi khawatir ya, jangan-jangan keduluan yang lain gitu. Rupanya hari ini kita sudah menyampaikan. Kita juga sudah meraba-raba. Ini udah dekat nih, Karena time frame untuk September Oktober itu ada. Jadi gonjang ganjing kemudian. Jadi apa Prof yang harapan katakan semacam 100% Masyumi mendukung Anies koalisi perubahan. Ya, betul. Itu kan? Ya. Itu yang perlu disampaikan lagi Prof. Ya. Jadi mendukung koalisi perubahan, mendukung programnya, akan ikut berkontribusi di dalam pemikiran-pemikiran, dan juga akan siap dengan tenaga-tenaga profesional apabila diperlukan oleh rezim yang akan datang ini, koalisi perubahan, kita siap dengan tenaga-tenaga praktisi maupun akademisi maupun profesional. Itu kalau udah jadi. Ya. Nah, kalau belum jadi ini apa yang akan dilakukan? Nah, kalau belum jadi ini, partai ini akan membuat posko di seluruh Indonesia. Itu yang saya tanya. Jadi kita akan, ya ini PP yang bicara musinya ini, Pak Ketum nih, Ahmad Yani sama saya. Jadi yang jelas desain besarnya, Masyumi ini tidak sama dengan relawan yang lain. Tetapi kita punya badan sendiri, lembaga sendiri sebagai lembaga pendukung Anies Baswedan. Ini kan? Berhubung sudah waktu azan Dohor, ya, kita sudahi bisik-bisik politik tentang kenegaraan ini. Sampai jumpa lagi di Has Channel berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.